Engkau yang memberikan kami napas kehidupan bisa sampai hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh menikmati makanan, minuman, dan semua kegiatan kami. Tuhan sudah pimpin keluar masuk kami semua karena kebaikan kedahsyatan Tuhan. Dan kami saat ini mau menaikkan syukur kami Tuhan bersama-sama para wanita yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah kami memberikan waktu kami sore hari ini juga untuk mendengar firman Tuhan, sharing firman bersama dan berdoa bersama Tuhan. Kau memimpin dari awal, dari pertengahan dan sampai pada akhirnya ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kiola. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa ibu-ibu ya, teman-teman, wanita-wanita yang luar biasa. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya sore hari ini kita adalah wanita-wanita yang menang. Amin. Kalau kita nggak menang, kita nggak mungkin ya bergabung atau datang untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan sore hari ini. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, ya kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya boleh kita tulis di kolom chat kita ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Kalau kita ada hari ini, kita masih kuat, diberikan kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan, amin.
baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sekali lagi tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Mari bersama kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kita selain dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kemenangan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk cintanya Tuhan. Bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan. Bersyukur buat kemurahan demi kemurahan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Kesetiaan Tuhan yang memulihkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Keberadaan kami hari ini sebagai bukti nyata kasih-Mu Tuhan, sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang membebaskan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan sore hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyukakan hati-Mu. Sebab pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu keluar dari hati kami yang terdalam, keluar dari hati yang rindu, keluar dari hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke Civina. Masih di mute, Ci. Ya, Shalom. Kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan kepada Ci Juli ya. Ci Juli ya. Oh, Ci Indah, sorry. Ya, Ci Indah, saya persilahkan. Ci Indah di anu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Belum mulai sharing firman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Jikalau kami telah menaikkan puji-pujian Bapak, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu Bapak. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan sharing Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapak. Urapi kami semua yang mendengarkannya juga Tuhan. Teman-teman kami Bapak. Biarlah Roh Kudus yang beracara Bapak. Mari Roh Kudus Engkau pimpin acara ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Maaf ya kalau ke saya ada salah-salah, soalnya saya nervous nih. Soalnya saya baru belajar ya teman-teman. Enggak apa-apa, Ci. Ah? Enggak apa-apa. Sharing firman Tuhan sore hari ini berjudul bahagia, happiness ya teman-teman. Jiwa yang bahagia akan membuat jiwa kita sehat ya. Teman-teman mau berbahagia ya? Mau dong. Amin. Mau ya? Amin. Amin. Bahagia menurut kamu sekarang kan banyak Mbah Google ya. Jadi aku juga melihat di Mbah Google ya. Bahagia itu artinya keadaan bentar ya teman. Bahagia menurut kamus ya, keadaan pikiran dan perasaan senang, bebas dari segala yang menyusahkan, ketentraman hidup ya, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Jadi bahagia itu tidak ada pikiran apa-apa, bebas dari segala yang menyusahkan ya teman-teman. Nah, karena bahagia itu identik dengan damai sejahtera ya hubungannya. Jadi saya juga melihat arti damai sejahtera ya teman-teman. Arti damai itu tenang, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada demo. Kalau artinya sejahtera itu makmur, selamat, terlepas dari segala gangguan. Jadi intinya kebahagiaan itu tidak ada problema ya, tidak ada masalah. Hidup nyaman, hidup aman ya. Tapi di dunia ini tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Semuanya pasti ada masalah. Masalah anak-anak, masalah suami, masalah keuangan, masalah kesehatan. Ya, semua pasti ada ya, teman-teman ya. Kecuali kalau kita sudah meninggal dunia, kita pasti tidak ada masalah ya, bebas dari segala masalah. Teman-teman kita sharing ya. Momen apa yang membuat kita bahagia? Ya, bisa menjawab ya teman-teman. Boleh dibuka mute-nya supaya tidak tegang.
Momen apa yang membuat kita bahagia? Coba ada yang bisa sharing? Diberikan kesehatan yang baik. Ya, terus? Bisa kumpul sama keluarga besar. Ya, benar. Momen ketika Tuhan menjawab doa kita. Amin, haleluya. Ya. Amin. Terus apa lagi? Bahagia itu apa ya? Ada lagi teman-teman? Melihat anak cucu berbahagia. Amin. Amin. Ada lagi? Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau dari angka 1 sampai 10, di angka berapa teman-teman berbahagia? Di angka 5? Coba. Di angka 7? Di angka berapa ya teman-teman? 10. Amin, haleluya. Amin. 10. Ya, saya berdoa juga ya teman-teman semua di kul 10 ini. Amin. Sama ya, angkanya 10 semua ya. Semua berbahagia Amin. ya teman-teman. Amin. Ya. Yes, Puji amin. Tuhan. Kita baca ayatnya Amsal 17 ayat 22. Teman-teman pasti hafal semua ayat ini ya. Teman-teman ada yang mau bacakan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Ya benar teman-teman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati kita bukan hati yang susah ya teman-teman, tapi hati yang selalu bergembira. Hati yang selalu bersukacita karena Tuhan selalu baik buat kita semua ya teman-teman. Kalau kita sakit, kita ke dokter, kita dikasih obat ya teman-teman. Dikasih resep obat sama dokternya. Nah, kalau kita sakit, kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita minta kesembuhan dari Tuhan, kita dikasih ayatnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obatnya gratis ya teman-teman, tidak ada efek samping, tapi ada efek positif. Ini adalah kebenaran yang sederhana, simpel. Jadi kita tidak sakit, hati yang gembira, hati yang sukacita ya teman-teman. Ada banyak orang yang stres teman-teman, depresi, tidak bahagia. Tetapi kalau kita healing, kita sukacita ya teman-teman. Seperti kul 10 kemarin ini ke puncak ya. Kita bahagia ya teman-teman, happy. Apalagi Febe bikin game yang bikin kita ngakak ya teman-teman. Ada game sepeda, game beca, sampai kita rebut-rebutan. Kita nggak ingat umur ya teman-teman. Senang gitu. Jadi kita nanti healing lagi ya teman-teman biar semua happy. Ya. Amin. Ya. Teman-teman mau hidup bahagia? Mau. Ya. Mau Yuk kita dong. ubah sikap hati kita ya teman-teman. Kita akan belajar menjadi jemaatku 10 yang selalu happy. Amin. Kebahagiaan kita itu bisa menular ya teman-teman, menular ke istri, ke anak-anak, ke suami. Kalau kita happy, semua ikut happy ya teman-teman. Ke anggota keluarga kita ya. Kalau kita stres, tidak bahagia, semuanya ikut stres ya teman-teman. Bagaimana kita bisa bahagia? Yuk kita buka itu ayatnya Filipi 4 ayat 4. Bisa tolong bacain? Salah. Mana ya? Salah. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Amin. Terima kasih, Sari. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersukacita? Sukacita kita tidak tergantung dengan healing.
sukacita kita tidak tergantung dengan uang kita ya teman-teman. Sukacita kita tidak tergantung pada suami kita, pada anak-anak kita. Tapi sukacita kita tergantung sama Tuhan ya teman-teman. Banyak pengusaha yang sukses, artis yang sukses, ekonomi sukses, tapi karirnya bagus, tapi mereka tidak sukacita. Bahkan banyak mereka yang bunuh diri ya teman-teman. Kenapa? Karena sikap hatinya yang tidak beres ya teman-teman. Sukacita bukan karena situasi dan kondisi kita, tetapi sukacita ditentukan oleh sikap hati kita ya teman-teman. Yuk kita ambil sikap hati yang benar, yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Teman-teman, kita baca lagi ayatnya Yakobus 1 ayat 2. Oke, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Amin. Terima kasih, Meni. Nah, kalau pandangan dunia sama pandangan Alkitab berbeda ya, teman-teman. Kalau pandangan Alkitab, kalau kita ada problema, kita harus bersukacita ya. Karena di dalam masalah itu kita akan bisa melihat mujizat Tuhan. Karena di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita ya, teman-teman. Jadi kita bisa lebih mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri ya teman-teman. Tapi kita juga nggak mau ya ada kesulitan, ada masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sayang sama kita. Jadi kita bisa merasakan kasih setia Tuhan buat kita ya teman-teman. Dari masalah itu karakter kita dibentuk untuk bisa seperti Kristus ya teman-teman. Mulai sekarang kita ambil sikap hati kita untuk selalu bersyukur, karena tidak ada sekolahnya untuk bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengasih kepada kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita sedih, kita dengarkan YouTube, pujian penyembahan, maka hati kita bisa dikuatkan oleh Tuhan ya teman-teman. Karena kita kalau stres, kalau kita mendengarkan pujian penyembahan, hati kita bisa terobati. Bahagia adalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan keinginan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi resep bahagia adalah belajar bersyukur atas keberadaan kita. Bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Bersyukur dengan atas apa yang tidak bisa kita ubah. Hidup kita akan merasa lebih ringan ya, teman-teman. Belajar mencukupkan diri, belajar mengampuni, karena dengan mengampuni kita tidak ada kepahitan ya teman-teman. Belajar merasa puas dengan apa yang ada di dalam diri kita. Sikap hati yang benar ya teman-teman. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu bersukacita. Kita tidak boleh stres ya teman-teman. Apalagi udah segitu aja ya teman-teman. Kita akan berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan jikalau Engkau telah memimpin sharing ini Bapak. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur bahwa Engkau selalu ada buat kami Bapak. Ajarkan kami mempunyai hati yang sukacita Bapak. Karena dengan sukacita kami boleh merasakan kasih setia Tuhan buat kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan lakukan segala sesuatunya buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau akan selalu mengobati hati yang luka juga Bapak. Biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Bersukacita senantiasa, mengucap syukur senantiasa Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang mau kesaksian? Sari ya kesaksian ya. Next ya Ci, belum persiapan. Persiapannya apaan? Apa aja lah Sari. Meni, ada yang kesaksian Meni? Mungkin bisa ada yang mau dilempar. Oh, sekarang apa nanti? Sekarang juga nggak apa-apa, Sari. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Oke. Bebas, Eh, Berapa banyak menit, Ci? waktu. Berapa masih menit, banyak Cimeni? waktu, masih banyak waktu sekali. Sari, silahkan Sari. Mm-mm. Masih banyak waktu ya. Oke. Saya mau kesaksian salah satunya ya. Dulu nih waktu saya punya anak pertama itu kalau nggak salah usia 7 tahun perempuan. Nah, waktu ini anak masih baby, nggak tahu kenapa saya berdoa, Tuhan, udah saya mau punya anak satu aja, saya bilang gitu. Tuhan tutup kandungan saya berdoa begitu. Waduh, terus udah akhirnya anak saya semakin hari semakin gede, dia bilang sama saya, Mama, Mami, kok kenapa aku cuma sendiri? Kenapa aku nggak punya saudara kayak teman-teman aku? Waduh, di situ saya sadar, itu anak saya masih TK tuh. Di situ saya sadar masih belum ingat saya punya dosa dengan perkataan mulut saya. Akhirnya saya coba berobat ke sono, ke sini, apa segala macam, nggak bisa tuh, tetap nggak bisa hamil. Sampai akhirnya saya ke salah satu dokter yang cukup terkenal saat itu, cuma saya lupa, katanya kandungan saya harus ditiup. Kalau nggak ditiup nggak akan bisa hamil, katanya gitu. Waduh, saya kan takut kalau begitu kan. Akhirnya udah, saya cuma bisa diam. Terus saya pikir setiap malam, Tuhan, ampunin dosa saya. Cuma saya mikir terus dosa, saya bikin dosa apa ya? Kenapa saya sampai bisa susah hamil? Akhirnya satu hari saya baca Alkitab. Di Alkitab itu saya tertulis seperti gini. Tuhan itu di surga, kita itu di bumi. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Di situ saya sadar, oh iya, saya pernah berdoa seperti apa kata-kata saya, tutup kandungan. Aduh, di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ampunin saya menyesal Tuhan. Perkataan saya ini sembarangan gitu. Seperti apa yang di firman Tuhan, saya nggak boleh ucapin sembarangan. Saya bilang, Tuhan ampunin dosa saya. Akhirnya hari lepas hari, bulan lepas bulan, satu hari ada teman saya, karena dulu saya dari aliran Protestan kan. Akhirnya kan saya ikut ke aliran Pantai Kosta seperti ini. Saya tanya sama teman saya waktu itu apa sih doa malam saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, yuk kita pergi doa malam, kan kamu mau punya anak katanya. Tadinya saya masih nggak mau, dalam hati saya berdoa di rumah juga sama, ngapain juga doa tengah malam jam 12 malam gitu kan ke gereja. Nggak apa-apa, ikut aja. Akhirnya saya ikut, saya ajak suami saya waktu itu. Datanglah jam 12 malam berdoa. Nah, saat itu ada altar call. Pendeta bilang, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Teman saya suruh saya, kamu maju sama suami kamu. Kan kamu mau punya anak. Saya masih kekeh. Dalam hati saya, berdoa dari sini juga boleh, ngapain maju. Teman saya terus suruh saya maju. Saya maju, itu karena saya nggak enak hati sama teman saya. Akhirnya saya maju ke mimbar. Saya maju bukan di depan mimbar, saya berdiri di pojok. Saya berdiri di pojok. Saya baru merem sebentar, begitu saya melek, orang-orang kok udah sepi gitu. Akhirnya saya dipanggil sama pendetanya. Ditanya, kamu mau berdoa apa? Minta didoain apa? Nah, saya bilang, iya Pak Pendeta, saya punya anak yang besar tuh udah 7 tahun. Saya mau punya anak lagi tuh nggak bisa gitu. Oh oke. Sini saya doakan. Dia cuma tanya anak pertama saya apa. Saya bilang perempuan. Dia nggak tanya lagi saya mau punya anak apa. Padahal saya demennya anak perempuan gitu. Ya udah, mari berdoa. Saya nobatkan. Saya ingat itu awal tahun. Saya nubuatkan, saya doakan, saya nubuatkan tahun ini juga kamu hamil anaknya laki-laki. Itu awal tahun tuh. Amin, amin. Udah, akhirnya saya duduk. Udah dah, masuk ganti bulan 2, bulan 3, bulan 4, udah bulan 6, bulan 7. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya percaya apa yang diucapkan hambamu itu bukan kata-kata yang sia-sia. Apa yang dibuatkan itu terjadi. Walaupun ini udah lewat setengah tahun, aku bilang gitu. Akhirnya bulan 9 pas kakak saya datang ke Jakarta. Saya memang mensnya itu bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi nggak ketahuan kapan saya bisa hamil, kapan masa subur, saya nggak ketahuan. Akhirnya ketika waktu kakak saya datang dari Australia ke Indonesia, kakak saya tanya, udah hamil belum? Belum, Ceh, saya bilang gitu. Coba tes, katanya gitu. Lu pasti hamil. Saya masih bilang, enggak beli test pack tiap bulan. Aku bilang gitu, udah kayak mentarikan. Udah beli sekarang, gak apa-apa, saya yang beliin, katanya gitu. Akhirnya saya pesen ke apotik, saya beli itu test pack.
udah tes sekarang kamu sana. Saya tes ke kamar mandi. Dalam hati saya paling juga negatif kayak biasanya gitu kan. Saya taruh. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, kakak saya bilang, coba lihat, oh iya mana tes pakai. Begitu lihat itu benar-benar positif. Itu saya ingat kayaknya bulan 9 saya hamil gitu, sekitar bulan 8 itu mulai hamil. Waduh, saya senang sekali kan, saya girang sekali. Akhirnya udah masuk usia kandungan 2 bulan, 3 bulan, langsung dokter juga bilang, anaknya laki-laki. Aduh, di situ saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Bagi dunia kedokteran, aku nggak mungkin hamil karena aku nggak mau ditiup kandungannya, nggak mau dioperasi atau apa. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya benar aku hamil, lahir anak aku laki-laki. Puji Tuhan, ya sekarang anakku udah usia hampir 20 tahun. Anaknya juga baik, anaknya nurut itu sih. Buat saya itu apa ya? Bagi Tuhan emang nggak ada yang mustahil. Ketika kita melakukan satu dosa, kesalahan, baik melalui perkataan, perbuatan kita, kita datang pada Tuhan, sungguh-sungguh kita minta ampun dosa, gitu. Menyesali apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Maka bagi Tuhan, segala kesembuhan, pemulihan itu pasti ada. Saya cuma ngebayangin dokter aja yang ahli aja bilang saya nggak mungkin hamil, nggak mungkin bisa hamil. Tapi bagi Tuhan kita nggak ada perkara yang mustahil. Di situ saya nangis, Tuhan, Engkau tuh luar biasa, Engkau tuh benar-benar ada. Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu aja sih kesaksian saya salah satunya. Luar biasa Tuhan kita. Itu cuma nih. Dah. Thank you. Amin, amin. Luar biasa ya kesaksian dari Sari. Mungkin saya bisa tambahin lagi ya. Ini dikaitkan seperti dalam firman Tuhan ada mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya, saya rasa kayak seperti Sari yang bicara, dokter dari atas segala dokter adalah Tuhan kita ya. Ya, kadang-kadang kita tidak terpikir ya bahwa dokter tuh menyatakan bahwa penyakit kita tuh begini, begitu, begini, begitu gitu loh. Betul. Saya teringat ya tadi sharing firman Tuhan yang tadi si Indah ngomong tuh ya, hati yang gembira adalah obat. Yang seperti yang kemarin ini yang terjadi pada diri saya gitu loh. Itu yang operasi yang cukup luar biasa 6 jam, yang dokter bilang harus diborin, saya punya paru-paru lah, saya punya begini. Saya pasrah. Saya makanya itu saya bilang kita pegang itu janji Tuhan. Saya mengatakan hati kita bukan kita pegang janji Tuhan bukan dengan gue pegang aja deh janji Tuhan begitu, enggak. Tapi benar-benar kita pasrah. Kita berserah dan pasrah. Berserah dan pasrah. Karena nggak mungkin. Hampir suami saya tuh sampai bilang, Mi nanti kalau mau dibawa itu saya kayaknya nggak begitu setuju. Kalau nggak setuju jadi gimana ya? Jadi bagaimana kalau nggak saya sesak napas terus gitu kan? Nggak mungkin saya di rumah sakit begini terus. Tapi saya menari. Saya bilang, saya menari, saya memuji, menyembah. Bukan menyembah ya, tapi pujian ya. Saya menari, padahal itu infus tuh di tangan saya loh. Ini payudara saya masih dengan operasi yang luar biasa, kata suami saya tuh itu hampir 1 meter kalau disambung-sambung itu jahitannya, ya kan? Tapi saya pujian, saya tanpa menyadari karena saking keasikan saya memuji Tuhan, ya saya pegang janji Tuhan itu loh yang saya bilang hati yang gembira adalah obat. Saya pegang itu aja dengan senyum, saya nari, saya sambil memuji. Itu luar biasa loh. Saya nggak kepikiran, oh Tuhan nanti sembuhin saya ya. Saya nggak minta. Saya nggak minta itu. Cuma saya pegang, bilang Tuhan saya pegang janji Engkau aja. Tapi apa yang terjadi sampai di ruangan tindakan, semua dokter, dokter yang internis, paru-paru, yang suster-suster semuanya pada bengong. Ini kok cairannya kemanain? Kok bersih, clean? Itu kan luar biasa banget. Itu adalah salah satu karena waktu lagi melompat, waktu lagi saya memuji, menyembah itu ya,
itu tuh benar-benar hati saya gembira banget. Saya nggak mikirin dengan masalah saya gitu. Dan juga saya nggak kepikiran soal tentang bukannya soal tentang penyakit aja saya akan disembuhkan, tapi saya pikir bagaimana waktu lagi sakit, saya tetap mau tersenyum, mau melayani Tuhan, ya, tetap mau punya hati berserah sama Tuhan dan bisa masih memanggil walaupun sesak napas. Kayak seperti bisa ngerasain nggak sih yang namanya hidup dipecat tuh nggak bisa napas sih. Tapi saya tetap bisa bilang thanks God, thanks God, thanks God. I believe that aku percaya bahwa Engkau tuh ada, Engkau tuh ada Tuhan, Engkau tuh ada, Engkau pasti bisa memulihkan saya, menyembuhkan saya yang penyakit yang aneh-aneh begini gitu loh. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain juga bisa kesaksiannya. Saya rasa Paulina ya. Paulina nih bisa nih, Paulina nih. Saya mau dengar dari si Paulina deh. Mana Paulina? Lina, ayo. Paulina mana Paulina? Oke, Paulina. Buka suaranya. Suaranya ya Paulina ya. Suaranya belum dibuka ya. Udah? Ya udah. Nah, udah. Udah ya. Udah. Nah, Aduh, saya siap. Ini banyak saksian sih kalau mau disaksikan. Dari begitu banyak deh pokoknya kebaikan Tuhan dalam Salah satunya aja, salah satunya. Oh, ya. Di rumah sakit ya. Omanya, oma suami sih. Dia umur berapa terakhir 94, meninggalnya udah lama sekali. Tapi waktu sakit di opnam di rumah sakit Gading Pluit kan. Nah, kebetulan rumah sakitnya dekat sama kantor saya. Itu saya nengokin si oma, terus tiba-tiba ditelepon dari pihak rumah sakit. Katanya ini oma harus bayar rumah sakit DP gitu. Terus saya pikir, waduh, saya bingung ya. Saya tanya berapa jumlahnya? Jumlahnya ya cukup besar karena dia udah berapa hari gitu di opnam di situ. Terus saya pikir, saya kan cucu mantu istilahnya. Saya bayar jangan ya. Ntar saya bayar salah, nggak bayar salah. Saya telepon suami saya. Ini rumah sakitnya minta dibayar, kebetulan yang ada di sini saya gitu. Terus yang lain gimana ya? Cucu-cucunya kan ada 5 orang selain suami saya. Kalau saya bayar gimana gitu? Takutnya ada yang tersinggung atau gimana? Kan saya kan cucu mantu, maksudnya bukan cucu dalam. Terus saya pikir ya udahlah, bayar aja, talangin atau gimana gitu. Karena kan nggak ada siapa-siapa lagi, pas saya yang ditunjuk yang di situ. Kata suami, ya udah kamu kalau nggak ada uang di ini aja deh, pakai kredit card atau apa gitu. Terus saya pikir ya Tuhan, iya nih saya kasihan juga sama Oma, terus saya rela deh, saya beraniin gitu loh bayar biayanya gitu. Ternyata setelah itu saya pulang kan ke kantor, kembali ke kantor. Aduh luar biasa ya. Apa yang kita lakukan itu kalau untuk kebaikan, ya kita kan melakukan nggak ada harap timbal balik. Lakukan saja gitu. Walaupun merasa kayaknya sih bukan bagian aku, tapi ya udah aku rela Tuhan, aku bayar ini biayanya si omanya suamiku gitu. Terus di kantor itu tiba-tiba dapat berita staff saya, Ci nih ada kabar gembira gitu. Ada apa? Katanya Cici namanya keluar dapat undian mobil.
Wow. Wow. Itu Toyota harganya berapa ya? Toyota kecil ya, sekitar 200-an ya. Saya bilang, yang benar, luar biasa, puji Tuhan gitu loh. Terus saya bilang ke dia, staf saya, kamu tahu nggak apa yang saya baru lakukan? Tadi saya ke rumah sakit, saya baru bayarin biayanya si Oma masuk rumah sakit dan jumlahnya nggak lumayan besar gitu. Saya juga nggak tahu kalau Tuhan tuh balasnya cepet banget gitu. Kayaknya ini luar biasa gitu. Kalau bukan kemurahan Tuhan gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, Tuhan terima kasih. Kenapa engkau gitu baik gitu loh. Padahal saya nggak ngarep gitu. Kan hal-hal yang di luar inilah kemampuan saya gitu. Terus ya udah ceritanya gitu Bu Meni. Salah satunya itu kebaikan Tuhan. Tapi masih banyak lagi. Cuman Nggak apa-apa kalau mau diceritakan, nggak apa-apa kok. Orang tua saya juga sakit. Waktu itu saya lagi jalan-jalan sama anak saya. Terus tiba-tiba saya waktu itu di Amerika. Anak saya masih kecil. Mama saya telepon, katanya saya suruh pulang. Kalau bisa mampir ke Singapura. Katanya, Papa kan lagi di opnam di Singapura. Dia tuh mau dioperasi, operasi besar. Operasinya yang nggak tanggung-tanggung deh, yang luar biasa gitu, yang karena papa saya waktu itu mengalami pendarahan, terus diare selama berminggu-minggu, pendarahan dari alat kelaminnya. Terus dokter bilang ini mau ambil tindakan gitu, jadi mau bicara. Waktu itu kan saudara 7 orang, tapi kenapa kayaknya dokter dia bilang siapa yang mau bicara sama dia gitu, salah satu wakil dari anak-anaknya. Terus kata mama saya, udah kamu aja deh yang bicara. Begitu saya masuk ke ruangan dokter, dokternya bingung. Loh kok katanya bapak ini anak laki-lakinya ada 4, perempuannya 3. Kok yang datang anak perempuan, dia bilang. Sedangkan saya sebenarnya mau bicaranya sama yang laki-laki. Terus saya bilang, emang apa bedanya dok? Anak laki sama anak perempuan, kan saya anaknya juga, saya mewakili yang saudara-saudara yang lain. Kalau dokter mau bicara, bicara aja. Iya, soalnya dibilang papa kamu nih, sorry ya, sorry to say, alat kelaminnya kan karena ada pendarahan, terus ada diare, lama banget, jadi kan tiap hari pakai pampers. Jadi ada luka di ujungnya gitu. Terus sebenarnya saya mau bicaranya sama putranya aja katanya. Soalnya kan nanti ini kan harus diperiksa, Papa Yu kan harus lihat gitu keadaannya. Saya bilang nggak apa-apa dok, kan papa saya udah tua juga kan, saya aja yang lihat. Terus dia kasih lihat ini keadaannya parah, jadi harus dibuang ujungnya gitu alat kelaminnya karena ada infeksi jamur. Terus saya bilang ini kayak disunat dok. Iya, dia bilang harus operasi dipotong berapa senti gitu. Terus saya bilang aduh dok, saya aja perempuan dipotong rambutnya nggak rela, apalagi ini dia ini alat kelamin gitu kan. Terus kata dokter ya terpaksa mau nggak mau nanti takutnya ada tumor atau kanker gitu ya. Terus saya sampaikan sama warga saya, saudara-saudara, katanya jangan deh, itu tindakannya kayaknya ngeri banget dengernya gitu ya. Kita cari jalan apa? Jalan lain lah, pengobatan secara tradisional, dipakai tumbuh-tumbuhan atau obat gitu, cari obat-obat kuno gitu loh. Terus ternyata makin lama makin parah ya, memang kata dokter harus dioperasi. Nah pada saat itu akhirnya keluarga memutuskan ya udah diikutin aja omongan dokter. Kita kan udah cari cara lain, ternyata memang si papa sampai takut nggak bisa buang air kecil gitu. Akhirnya dok, kita semua udah sepakat boleh deh dokter mau melakukan tindakan yang luar biasa itu. Dan sebelum operasi tuh dokternya juga bolak-balik pergi ke ruang tunggu gitu, ketemuin kita keluarga. Semua udah siap, iya udah siap, kita udah rela deh, nggak apa-apa dokter kalau mau melakukannya.
Waktu itu saya sampai puasa, sampai aduh rasanya nggak terima, aduh kenapa sih sampai kayak gini, kasihan kan si papa gitu. Saya sampai puasa, sampai berdoa, ya Tuhan tolong jamah dokternya gitu. Kayaknya kita kepotong jarinya aja udah nggak sanggup ya, luar biasa sakit, apalagi alat kelamin gitu loh. Terus kita berdoa, waktu itu operasinya pagi kan. Nah, saya sampai nggak makan pagi, biasanya kan nggak pernah nggak makan pagi. Setelah operasi, dokternya kan keluar dari ruang operasi. Nah, papa saya belum sadar, dibawa ke ruang pemulihan. Setelah sore, nggak sore sih, sampai siang hari gitu. Terus papa saya sadar kan kita dipanggil ke ruangan. Terus saya tanya, Pak, kan papa udah dioperasi, gimana rasanya? Terus kata papa, hah? Saya nggak berasa apa. Luar biasa itu, Tuhan luar biasa menjamah dokter itu sampai papa saya sudah dioperasi, dia bilang nggak ada sakit, nggak ada rasa takut. Pokoknya operasi berjalan lancar, semuanya baik lah, dokternya enak, menyenangkan, suasananya juga nggak ada ketakutan lagi gitu loh. Jadi luar biasa Tuhan kalau kita berdoa gitu ya dengan sepenuh hati, apalagi sampai puasa, sampai keluar air mata gitu. Itu Tuhan benar-benar tolonglah. Semua iya akan menjamah tangan dokter. Sampai papa saya bilang, sampai pemulihan pun dia nggak merasa perih, nggak pernah sakit. Luar biasa kuat, kata dokter. Papa kamu sih memang luar biasa kuat sih. Orang-orang baru disentuh aja udah teriak, katanya papa saya ini orangnya kuat banget. Dia bilang. Ya, jadi saya ingat gitu kalau ada masalah, sakit apapun yang kira-kira kita kayaknya nggak mampu terima gitu, serahkan aja pada Tuhan. Pasti Tuhan jamah dan semuanya berjalan dengan di luar kemampuan kita gitu, dugaan kita. Gitu aja Bu Mimi. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Paulina atas kesaksiannya. Ini kalau saya lihat Paulina juga, ini saya percaya bahwa ini semua ada jalannya Tuhan ya. Sampai kamu bisa bawa berpuasa itu luar biasa, sampai berharap, sampai berdoa ya. Karena kamu percaya punya iman kamu hanya satu-satunya Tuhan, jalannya hanya Tuhan, satu-satunya jalannya untuk buat menerima kesembuhan tuh adalah cari jalannya mencari Tuhan. Saya ingat dari saya tambahin ya Ci Indah ya, di Amsal 3 ayat 17 sampai 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Bahagia di sini saya mengatakan bahwa bahagia bukan dalam kesembuhan aja, dalam segala aspek yang positif, yang baik ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya, dalam ayat 18-nya, Tuhan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Memegangnya itu memegang Tuhan. Siapa yang berpegang padanya, maksudnya siapa yang berharap pada Tuhan atau siapa yang percaya pada Tuhan akan disebut berbahagia. Berbahagia itu apa? Terjadinya bisa kesembuhan, pemulihan, dalam segala apapun juga. Saya percaya ini. Ya, jadi ini tambahannya saya lihat, saya keinget dari Amsal 3 ayat 70 sampai 18. Ya, oke, baik. Mungkin ada mau tambahan kesaksian lagi? Siapa lagi yang mau memberikan kesaksian? Saya lihat kayak Juliana nih ya, Juliana dari kemarin itu mau memberikan kesaksian. Mana Juliana? Juliana, Pak Ayu. Juliana suaranya dinyalain deh. Halo, shalom. Ya, shalom. Ci, maaf karena tidak memungkinkan, nanti aku akan ngomong lagi ya, karena lagi di luar, Ci. Oh, oke. Terlalu fokus pendengarannya. Oh ya, oke. Ya. Gak apa-apa. Oke. Siapa lagi yang ingin memberikan kesaksian lagi? Mungkin Hil atau Lina. Saya mau dengar Lina nih. Hai Lina.
Lina masih mute ya? Nggak kedengeran Lina. Mungkin bisa dinyalain? Oke. Belum, Bu. Oh, belum Belum ya? siap. Oke. Iya. Oh. Oke, Ibu Rachel? Ibu Rachel ya? Ini Ibu Rachel Iya. kita nih evangelis nih. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Pada saat ini diberi kesempatan, kalau melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat ya. Apapun kondisi kita itu luar biasa. Nah, Amin. waktu COVID, pelayanan saya kan stuck. Saya biasanya waktu di PRJ itu tim caring garis cepat gitu loh. Jadi satu hari bisa 5 sampai 6 kali sampai Jakarta, Tangerang, Depok dan lain sebagainya. Saya naik bis, naik ojek atau apapun juga lah. Ya. Jadi ketika COVID pelayanan saya benar-benar stuck gitu loh. Benar-benar stuck. Lalu saya berdoa, Tuhan, pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya Tuhan buka jalan lewat Paulus Rahel Ministry ya. Jadi pelayanan lewat YouTube itu terbentuk ketika COVID. Lalu yang kedua, pelayanan apa lagi yang bisa saya lakukan, Tuhan? Akhirnya kan banyak sahabat-sahabat kita yang masuk di di Wisma Atlet ya. Jadi saya bikin jahe merah plus adas manis plus serai plus ya macam-macam lah. Ya, saya masukin di dalam botol, lalu saya segel, lalu saya laminating pakai plastik, lalu setiap hari saya kirim, termasuk juga dengan hand sanitizer. Jadi waktu COVID, saya pun Tuhan kasih hikmat untuk bikin hand sanitizer, dan hand sanitizer itu banyak memberkati orang. Ya, jadi ketika COVID, pelayanan yang saya lakukan adalah saya membagi obat, membagi hand sanitizer, bahkan di depan rumah saya di pintu gerbang itu setiap hari saya masukin 1 Indomie, 1 beras, 1 masker. Jadi adik saya yang bikin maskernya. Jadi gitu. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak karena kita adalah orang yang sederhana namun punya hati untuk memberi. Ya, lalu saya siapin juga minuman. Karena tukang ojek tugas luar kan, minuman, air isi ulang. Saya isi, lalu saya kasih air egg water. Nah, itu saya lakukan, lalu saya tetap pelayanan caring lewat lewat Zoom ya. Kadang-kadang orang yang mau bunuh diri jam 1 malam telepon saya lakukan itu. Bahkan ada satu pasien yang nolak saya sampai 3 kali, tapi puji Tuhan akhirnya singkat cerita di ruang ICU, akhirnya orang ini menerima saya dan terjadilah pemulihan breakthrough di ruang ICU. Akhirnya suami istri terima Yesus. Sampai satu hari ketika menantu saya dibaptis di PRJ, saya lihat orang ini pun dibaptis. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Wow, Ya, padahal dia sudah menolak saya 3 kali. Tapi yang keempat ketika saya datang, dia menerima saya dan akhirnya dia sempat bilang gini, kenapa nggak dari dulu ya saya terima, saya menerima Ibu Rahel dalam hati, lu udah nolak gue 3 kali. Gitu. Namun saya nggak pernah jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik sampai akhirnya orang ini terima Yesus dan dibaptis di GBI PRJ. Itu kepuasan yang luar biasa. Ya, jadi pelayanan saya itu setiap orang yang lewat depan rumah, karena saya bikin hand sanitizer, saya berikan. Ya, ketika saya ada dana, ya saya gantung Indomie 1, beras 1, masker 1, saya gantung di pagar, siapapun boleh ambil, tapi nggak boleh 2, biar yang lain kebagian. Pelayanan saya hanya lewat itu saja. Sampai satu hari, kok napas saya bunyi gitu loh. Napas saya bunyi sesek gitu. Bunyi sesek susah, akhirnya napas harus lewat mulut, sampai saya kumpulin suami sama anak-anak. Nih ya, nanti kalau mami mati nih ya, ini surat-surat ada di sini, sampai saya kumpulin loh. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa ya. Puji Tuhan sehat-sehat aja. Akhirnya setelah itu justru napasnya plong. Mungkin kalau diperiksa ya, kalau diperiksa secara medis mungkin kena gitu loh. Tapi enggak. Dan orang kadang-kadang terlalu paranoid. Kalau saya enggak. Tapi tetap jaga prokes.
Jadi pelayanan di rumah duka. Kadang-kadang orang undang saya secara pribadi ya, bukan lewat PRJ. Bu, mau nggak melayani di rumah duka? Nggak apa-apa, Ibu nggak takut. Ya, saya tetap jaga prokes, saya nggak mau mencobai Tuhan, saya tetap jaga prokes, saya tetap layanin. Kasihan kan kalau orang mati nggak dilayanin. Nah, itulah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Ya, dan saya bersyukur di tengah masa sulit saya boleh menjadi berkat dengan apa? Ya, dengan kita melayani Tuhan itu bukan hanya di atas mimbar, pimpin nyanyi, bawa renungan, di belakang mimbar pun kita bisa melakukan. Tuhan berkata pada Musa, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat, Tuhan. Jadi Tuhan mau memakai kita bukan dari yang tidak ada dari kita, dari yang ada. Musa ada apa? Ada tongkat. Nah, tongkat itu adalah pintu gerbang untuk melakukan mujizat Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu, apa yang ada pada ibu-ibu, itu adalah pintu gerbang mujizat Tuhan untuk saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan satu hal, firman Tuhan katakan bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Nah, saya punya prinsip di mana saja, kapan saja, siapa saja, layanilah Tuhan. Karena ketika kita menjadi suratan yang terbuka, ya, tanpa sadar orang bisa bertobat loh lewat tingkah laku kita. Nah, satu hari ketika saya mau ke gereja karena saya naik bus, pernah rok saya megar, keinjek, saya akhirnya hampir nyungsep. Jadi saya bawa baju salin gitu. Nah, satu hari saya lihat ada embok-embok. Ya, dia nyeret barang berat banget dari seberang Igi. Lalu saya kasihan. Kebetulan ada 2 karung. Jadi dia seret satu, saya seret satu. Ternyata berat banget. Ternyata isinya kentang. Kurang lebih yang karung berasnya sekitar 100 kilo. Di situ saya berdoa, Tuhan terima kasih. Ya, ternyata aku bukan jadi kuli seperti dia. Nah, akhirnya sampai seberang Igi. Ibu baik banget ya. Ibu mau kemana? Saya mau ke gereja. Memang orang Kristen di mana-mana terkenal baik. Nah, saudara, secara nggak sadar kita telah menginjili dan lewat perbuatan kita akan menjadi berkat bagi orang dan orang itu bertobat. Contohnya pasien yang saya layani sudah menolak saya sampai 3 kali. Pasien itu saya nggak kenal, hanya lewat broadcast. Di WA kan suka ada broadcast. Satu hari saya pun pernah dapat broadcast, ada seorang gadis dagingnya sampai tertinggal dan butuh darah. Saya datengin saudara ke rumah sakit. Saya datengin. Butuh darah, saya kasih darah saya. Nah, itulah. Jadi ya saya bersyukur Tuhan izinkan saya boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan segala keterbatasan, dan mujizat Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya mengalami suka duka, kesulitan dalam pelayanan, Tuhan buka pintu gerbang malaikat untuk menjadi berkat, memberikan pertolongan kepada saya. Nah, satu hal Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu dan engkau akan mendapat upah ketika tidak menjadi lemah. Saya percaya di dalam tim kul ini kita semua saling menguatkan. Betul. Ya, ada kiriman video apa sih gunanya tertanam di Komsel? Itu bagus sekali. Bagus sekali. Ya, jadi ketika kita saling share hal-hal rohani, hal-hal yang menguatkan, itu adalah satu berita kabar baik yang akan menguatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. WOI tetap mantap. Karena kita percaya Tuhan kirimkan seorang penolong untuk menjadi berkat bagi suami, anak-anak, dan seluruh keluarga. Dan satu hal, selalu doakan pohon keluargamu, sehingga ketika Tuhan panggil salah satu pohon keluarga kita, mereka dalam keadaan setia mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Wow, luar biasa Bu Rahel, terima kasih kesaksiannya dan juga pelayanannya yang luar biasa. Di sini saya mengungkap bahwa kita melayani bukan di dalam di atas mimbar aja, tapi di belakang mimbar pun juga bisa, di luar. Iya. Mungkin di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang bisa kita layani. Ya, dalam kita juga bisa memberikan melayani dalam segala kekurangan kita. Betul. Bukannya kita lagi ada, kita bisa membantu. Malah Tuhan memberikan, masih ingat gak yang waktu lagi Tuhan melihat satu orang yang memberikan cuma berapa keping aja itu. Tuhan yang Tuhan melihat itu, memberi dalam kekurangannya itu loh. Nah,
Dan jadi itu jadi bukannya hanya di dalam mimbar aja atau di atas panggung, tapi di dalam kekurangannya, di luar pun bisa melayani. Juga di dalam wadah ini, kayak Bu Rahel bilang, bisa saling menguatkan, mungkin sharing firman-firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan untuk kita ya. Jadi kan memang yang namanya hidup pasti ada yang namanya pergumulan ya. Oke, kayaknya waktunya sudah terbatas sekali. Saya serahkan lagi kepada Vina ya. Vina. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak buat berkat-berkat yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan, buat si Indah, buat si Juli kesaksiannya, si Sari, si Rahel, dan juga si Meni. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan semakin lebih setia dalam panggilan kita, semakin semangat dalam melayani Tuhan, dimanapun kita ditempatkan. Baik, selanjutnya kita mau foto bersama. Iya. Ya, kita foto bersama ya. Siap. Oke, buka videonya. Buka ya videonya ya. 3, 2, 1. Bentar ya. Udah? Udah. Tapi Oke. belum buka semua ya. Oh, mari buka dulu kameranya. Rani. 3 detik saja. 1, 2, 3. Ya udah, oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pengumuman untuk persembahan bisa melalui BCA atas nama Indawati Nur Salim. Nanti mungkin bisa diinfo lewat grup juga. Nomor rekeningnya 428 1745 713. Lalu untuk ibadah onsite hari Rabu tanggal 25 Mei akan diadakan di MGK jam 10. Baik. Ada pokok doa yang akan disampaikan doa syafaat oleh Sisari dan akan ditutup dengan doa berkat dari Meni. Baik, saya persilahkan untuk doa syafaat oleh Sisari ya. Silakan, Ci. Ya, oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk dalam doa syafaat ya. Bapak, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan pada setiap kami untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, kiranya Engkau senantiasa memberkati Gembala KUL WOI kami, juga para pengurus WOI dan KUL 10 ini, hingga acara kami pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kiranya segala jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko dan Dr. Yanto. Kiranya Tuhan terus memakai mereka dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan mereka. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati pelayanan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Engkau Allah akan memberkati bangsa kami, memberikan bangsa kami seorang pemimpin dan para pejabat yang dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Ciruti yang sedang terkena COVID, juga suaminya yang sedang sakit usus dan mah. Kiranya bilu-bilu darah Tuhan Yesus Kristus memulihkan dan menyembuhkan Ciruti dan suaminya, sehingga mereka bisa cepat pulih dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Shirley, Bapak. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan memulihkan keluarga Ibu Shirley dengan cara-Mu yang ajaib. Dan juga kami percaya
bahwa hasil MRI kepalanya juga pasti baik hasilnya. Semua Tuhan berikan yang terbaik bagi Ibu Shirley. Karena Engkau adalah penyembuh dan Allah yang dapat memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Cilican, biar Tuhan jamah dan sembuhkan Cilican dari segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Bapak untuk anak laki-laki dari Ibu Lady yang kakinya sedang sakit infeksi dan tidak bisa berjalan. Tuhan, tolong sembuhkan dan pulihkanlah kaki dari anak Ibu Lady agar segera pulih dan dapat berjalan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa Bapak, kiranya Engkau berkati semua jemaat dari WOI Kul ini, agar kami semua selalu setia dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami semua yang ada di WOI Kul 10 ini, agar kami selalu menjadi keluarga yang hidupnya mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa doa yang kami panjatkan ini tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau telah mendengarkan doa permohonan kami dan Engkau pasti menjawab doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan kini saatnya kami mau menerima berkat dari Cemeni. Kami persilahkan. Yuk, kita teman-teman semua kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat, katakan amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya.